Halo, selamat datang kembali di channel kami teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, kali ini kita lagi reporting ya Mas David. Ya. Anggrek Grama Marte. Ya, spesies dari Filipina. Dari Filipina. Oke. Mau lihat contoh bunganya? Boleh. Sekarang apa nanti? Nanti aja Mas David. Oke. Oke, ini kira-kira masih umur berapa Mas? Ini udah lumayan lama loh. Sudah lumayan Udah lama? ada 1 tahun lebih. Oh, sudah ada 1 tahun. Memang tipe bunga yang untuk pertumbuhannya itu agak lambat ya? Iya. Ini masih terbilang kecil apa dewasa atau masih segini? Remaja. Oh, remaja. Oke, jadi pertengahan ya antara kecil sama dewasa. Tanamannya kira-kira segini. Segitu. Ini kan media yang lama udah mulai lapuk. Jadi ini kita tambahkan media baru. Oke, ditambahkan ya, bukan diganti. Iya. Oke, Jadi nanti kalau misalkan medianya lama sudah habis, itu nanti media barunya akan menggantikan. Nanti kita akan tambah perlahan kalau misalkan ini dirasa kurang medianya. Tapi biasanya kalau misalkan grama itu kan, kenapa kita pakai pot yang berongga-rongga seperti ini? Itu biar memicu akar anginnya, perkembangannya cepat. Jadi nanti biar dia nggak usah ditambah media lagi, tapi dalamnya sudah akan penuh dengan akar. Oh gitu. Jadi intinya untuk memaksimalkan pertumbuhan di akar ya Mas? Ya, ini kira-kira tanaman seperti ini. Kira-kira. Ya, ini kita pakai medianya akar kadaka. Akar kadakanya yang sudah kita fermentasi. Jadi biar dia terhindar dari jamur maupun bakteri jahat. Nah, ini juga sudah kita kasih pupuk sebelum kita gunakan. Jadi waktu fermentasi itu sudah kita tambahkan pupuk. Jadi waktu kita pakai, jadi dia sudah ada pupuknya. Jadi sudah ada makanan yang terbawa waktu kita menambahkan media pada anggreknya. Nah, kira-kira seperti ini ya, kita tambahkan aja ya. Jadi media lama tidak kita buang supaya akarnya tetap bagus. Kita tambahkan nanti biar perkembangan akarnya juga makin bagus. Nah, tapi kalau misalkan reporting jangan lupa dikasih tanda ya. Kita nggak harus mengharuskan per pot itu dikasih nama ID per pot, enggak. Tapi yang penting jangan sampai ID-nya ketukar, karena itu penting banget ya. Nanti terkait juga kalau misalkan silsilah keluarganya. Apalagi itu kalau misalkan mau dijadikan indukan kan, silsilah keluarga itu penting banget. Kalau misalkan untuk ditunggu bunga juga kan, kalau sampai ID-nya keliru kan kita nanti juga wah kok bunganya beda, kadang kan kayak gitu. Jadi kita sarankan kalau misalkan dapetin kalau anggreknya banyak ya mungkin dipisah-pisah aja gitu kan bisa, atau dikasih kode-kode tertentu. Nah kebetulan kita grama martenya tinggal dikit. Jadi ini kita kasih semuanya ID semuanya. Iya. Ini tadi tinggal sekitar 16 kayaknya ya. Oh 16. Dia tinggal 16 plant. Jadi kalau misalkan ini mulai keluar akan angin, itu di atas. jadi harapan kita nanti dia keluar tunas baru itu sudah lebih besar lagi dari bonggolan sebelumnya. Kalau untuk berbunga ini masih lama ya Mas David? Masih lumayan lama. Karena grama itu kan memang untuk pembungaan cenderung lumayan lama. Betul. Tapi kalau grama itu menurut saya meskipun lama itu nggak mengecewakan, karena bunganya itu bagus. Karena mungkin kalau definisi bagus itu luas banget ya, karena kan tergantung selera. Tapi kalau saya memang suka karena akarnya bagus. Jadi sebelum kita nunggu bunganya sudah akarnya keluar gitu bagus. Terus tangkai bunganya kalau misalkan berbunga itu panjang, bisa sekitar 2 meter. Macam-macam ya? Iya. Nah kalau misalkan untuk grama marte itu kan warna bunganya cenderung ke coklat. Iya. Nah jadi kan kita juga ada sih untuk jenis-jenis yang lain, ada scriptum, ada juga citrinum untuk yang ukuran kira-kira segini ya. Nah kalau yang ini yang lagi kita reporting ini marte yang bunganya warnanya coklat. Jadi coklat polos ini Mas? Sebenarnya kalau misalkan marte itu tidak benar-benar polos gitu, enggak. Ada coraknya bercak-bercak atau gimana? Ya ada coraknya warna hijau. Oke, ada coraknya. Hijau kekuningan lah, hijau muda atau kuning ya kayak gini lah. Kira-kira untuk bunganya. Ini Gramatophilum marte.
Ya, dan tangkai bunganya itu panjang sekitar 2 meter biasanya. Bisa sampai 2 meter. Iya. Jadi kalau misalkan berbunga mungkin harganya juga masih lumayan. Mumpung sekarang kita ready yang juga masih ekonomis. Jadi kalau teman-teman mau nambah koleksi boleh langsung aja nanti ke WA. Bisa transfer, bisa juga COD. Jadi teman-teman yang misalkan males keluar, males transfer gitu bisa COD. Nanti bayarnya tinggal ke kurirnya aja. Iya, tadi sudah sebutkan harga? Belum dong. Belum. Kapan nyebutkannya? Oke. Harganya mau tahu? Enggak. Harganya 80 ribuan. Heeh. Ambil 2 150 ribu. Oke, jadi lebih hemat 10 ribu. 10.000. Bisa untuk tambahan ongkos kirim lah. Iya. Ini kita masih belum dapat kabar dari pihak kirimnya ya Mas? JNT-nya untuk untuk terkait yang promo. Jadi Iya. kalau untuk terkait promonya itu tadi sudah dapat. Tapi dari pihak JNT-nya memastikan kalau itu minggu depan. minggu Minggu depan lagi. Kita cuma Jadi- dijanji aja. Ya, padahal janjinya sudah hari Rabu kemarin ya, atau Kamis ya. Padahal harusnya minggu kemarin. Nah, tapi kenyataannya sampai sekarang belum. Terus kemarin itu konfirmasi katanya minggu depan. Semoga minggu depan benar-benar sudah bisa digunakan untuk promo hematnya. Jadi kalau misalkan promo hemat kan 3 kilo itu cuma 9.000 untuk se-Jawa Timur. Jadi kalau 3 kilo itu kira-kira muat sekitar 6 mungkin ya. Iya kayaknya 6 plan lah. Untuk se-Jawa Timur. Tapi kalau misalkan luar Jawa Timur, se-Jawa dan Bali itu 15.000 untuk 3 kilo. Beda tipis. Tapi itu kalau misalkan teman-teman untuk yang transfer ya. Kalau untuk yang COD, kita tidak bisa ikutkan untuk promo hemat ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya berlaku normal. Jadi misalkan ke Jawa Timur ya rata-rata sekitar 10 sampai 12.000 per kilo. Kalau Jawa Timur. Kalau untuk luar Jawa Timur ya bervariasi. Kalau ke Jawa Tengah sekitar 18.000, ada yang sampai 20.000. Tergantung lokasinya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang minat, nanti bisa langsung aja kirim alamatnya ke WA kita. Jadi nanti biar kita bantu untuk cek ongkirnya. Oke. Terus masuk kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya soal perawatannya, nanti juga nggak apa-apa. Tapi secara umum kalau perawatan grama itu penyiramannya asalkan media kering itu disiram. Kalau pemupukan kita menyarankan sekitar 5 hari sekali tuh dipupuk melalui semprot ataupun disiram. Dicampur dengan air kan intinya. Tapi kalau misalkan yang bisa direkomendasikan pupuk untuk semprot itu nggak apa-apa kena daun. Tapi kalau misalkan yang tidak ada rekomendasi untuk semprot itu lebih baik hanya medianya aja yang kena. Kalau merek dagangnya terserah. Tapi kalau kira-kira kalau tanaman segini itu untuk unsur makanannya yang dibutuhkan itu nitrogennya yang tinggi, fosfatnya yang dengan kaliumnya yang rendah. Fungsinya yang untuk pertumbuhan. Jadi intinya untuk yang pertumbuhan. Jadi kalau nitrogen itu kan untuk merangsang pertumbuhan. Fosfat itu batang, akar, dan bunga. Karena dia belum waktunya bunga, jadi fosfatnya cenderung lebih sedikit karena fungsinya untuk di akar dan di batang. Kalau kalium itu nanti lebih pada bunga. Daun itu biasanya kalau kekurangan kalium itu akan muncul seperti kering pada bagian pucuk-pucuk daun. Kalau misalkan tanamannya masih hijau seperti ini berarti aman, unsur kaliumnya masih tercukupi. Jadi kita sarankan kalaupun pengaplikasian meskipun pertumbuhan tetap membutuhkan unsur kalium tapi sedikit. Dan syukur-syukur kalau misalkan teman-teman mau menambahkan pupuk mikro. Jadi biar daya tahan tubuh tanamannya itu lebih bagus. Biar mereka nggak gampang sakit. Untuk vitamin ya kalau diibaratkan manusia ya Mas David. Itu pupuk mikro itu kalau di manusia seperti halnya vitamin fungsinya. Kalau NPK itu sendiri seperti makanan pokok, seperti nasi dan lauknya. Kalau untuk perawatan hama dan penyakitnya, kalau grama itu menurut kita itu lebih cenderung agak aman di penyakitnya. Kecuali biasanya kalau sampai muncul busuk-busuk pada bagian batang, itu bisa disebabkan juga bakteri ataupun jamur. Jadi kita agak menyarankan untuk grama itu dengan media yang poros. Jadi ini kan lunak, tapi pada bagian kalau akar kadaka itu kan tidak terlalu padat. Jadi dia untuk mengurangi
biar menambah sirkulasi udara lah intinya itu. Jadi dia nanti nggak gampang terkena untuk bakteri maupun jamurnya. Sedangkan kalau untuk hamanya, kalau yang grama itu kan pada umumnya itu yang sering menyerang itu tungau. Kalau tungau itu bisa dicek pada bagian bawah daun. Itu ada bercak-bercak bintik-bintik warna merah kalau misalkan tungaunya masih aktif. Tapi kalau misalkan sudah tidak, berarti biasanya warnanya putih. Kalau tungau itu memang agak susah. Cari aja akarisida pokoknya. Apapun merek dagangnya boleh. Kalau kita pakai itu Agus sama Pegasus. Itu salah satu aja tapi. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada yang kurang jelas, nanti bisa lanjut ke WA aja. WA-nya kita cantumkan di deskripsi seperti biasanya. Oke, sudah dulu Mas David? Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ya. Saya sama Mas David pamit undur diri dulu. Terima kasih. Udah.